Pertama-tama tentunya yang perlu kami sampaikan bahwa hari ini adalah di mana akan ada penyampaian pertanggungjawaban dari pengurus BUMDes lama, tapi dia bukan ke pengurus BUMDes baru, melainkan ke desa pertanggungjawabannya, sehingga nanti secara teknis dari desa menyerahkan ke pengurus BUMDes baru. Karena memang pengurus BUMDes baru belum kita bentuk strukturnya, tapi tahapan pemilihannya, rekrutmennya sudah berlanjut, baik itu seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan beberapa wawancara sudah kita lakukan. Sebenarnya ada 4 orang, satunya lagi tak hadir, yaitu dari Kim 3, Ayuban atau tidak salah namanya. Jadi memang pengurus BUMDes yang baru ini ternyata cewek semua, 4-4-nya. Ya, jadi mungkin nanti sebentar kita mendengarkan dari laporan dari pengurus BUMDes lama terkait dengan penyertaan modal pada tahun 2019 yang setahu kami itu sebesar 50 juta penyertaan modal tahun 2019. Nanti mungkin sebentar disampaikan penyertaan modal itu digunakan untuk apa saja dan seperti apa hasilnya dari 2019 hingga sekarang. Tentunya nanti disampaikan oleh pengurus BUMDes lama. Selanjutnya juga kami sampaikan, mungkin setelah ini diserahkan ke kami akan bentuk kepengurusan dari BUMDes baru, baik itu struktur kepengurusannya, legal administrasinya, legal hukumnya, sehingga BUMDes kita paling tidak tahun ini sudah bisa mulai bergerak. Ada beberapa bidang yang akan kita upayakan untuk bisa dilakukan oleh pengurus BUMDes baru. Yang kemarin mungkin 3 yang saya sampaikan, tapi ini ada beberapa potensi yang kita anggap juga sekiranya bisa mengangkat PAD desa, yaitu satu, mungkin kita akan buat rumah potong hewan. Yang kedua, agen LPG. Yang ketiga, BRI Link. Yang keempat, apa kemarin yang keempat itu? Suplai karyawan. Ya, mungkin kurang lebih sama dengan IA, IKB seperti itu, outsourcing. Ya. Itu 4 yang untuk awal kita bisa mungkin di BRI Link sama rumah potong hewan. Selanjutnya kita akan membentuk di agen LPG, tapi tentunya itu butuh proses karena harusnya ada beberapa perizinan yang kita urus, sehingga kami tidak bisa janji 2024 ini bisa terrealisasi untuk agen LPG. Sementara untuk outsourcing atau suplai karyawan mungkin kita bisa proses, tinggal menunggu dari legal hukum BUMDes itu sendiri. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Adik-adik ini adalah calon pengurus BUMDes baru. Yang pertama namanya Komang Andri, tinggalnya di Biawan. Yang kedua Anissa, tinggalnya di Biawan. Yang ketiga Winda, tinggalnya di Purwojasa, RT 9. Selanjutnya si Ayu itu tinggal di Camp 3. Kayaknya mungkin anaknya Koko Pral kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Saya juga belum kenal. Jadi sebenarnya yang kami butuhkan itu 3, tapi karena yang mendaftar ada 4 dan mengikuti seleksi ada 4, jadi kita upayakan nanti 4-4-nya untuk bisa masuk dalam kepengurusan BUMDes, yang mana tentunya kepengurusan BUMDes itu ada 3 bagian penting. Yang pertama direktur, yang kedua sekretaris, dan yang ketiga bendahara. Tapi nanti di subnya, karena kita awal mungkin unit-unitnya kita tidak belum bisa mengangkat orang, tapi mereka sendiri yang eksekusi di unit-unitnya itu, baik itu BRI Link, rumah potong hewan, outsourcing, dan juga agen LPG. Ada 4 yang kita upayakan untuk bisa kita kerjakan melalui BUMDes, sehingga bisa paling tidak kita bisa memperoleh penghasilan asli desa. Secara garis besar kami sudah sampaikan ke pengurus BUMDes baru mengenai honornya bagaimana, kebutuhan mereka seperti apa, itu kami sudah sampaikan ke mereka. Tentunya nanti bersama-sama dengan pemerintah desa, dalam hal ini saya selaku kepala desa, untuk sama-sama menyelesaikan atau mengurus BUMDes itu sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
Selanjutnya kami minta waktu dan kesempatan dari pengurus BUMDes yang lama. Ya, kenapa saya bilang pengurus BUMDes yang lama? Karena tentunya pengurus BUMDes lama juga sudah menyatakan diri bahwa untuk mengundurkan diri, tapi bukan hanya itu, bahwa masa kerjanya juga memang sudah habis masa kerjanya dari tahun 2019, penyertaan modal di tahun 2019 sebesar 50 juta itu. Ya, jadi mungkin itu. Selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada pengurus BUMDes lama untuk bisa melaporkan kegiatan-kegiatan atau laporan-laporan mengenai BUMDes di tahun 2019 hingga saat ini. Ya, mungkin dari saya demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Desa Bukit Makmur, yang saya hormati Kepala Dusun, semua Kepala Dusun Desa Bukit Makmur, dan yang saya hormati semua para RT Desa Bukit Makmur, dan yang saya hormati kalau ada di sini hadir ya penasehat BUMDes yang lama. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu tokoh masyarakat, dan yang saya hormati rekan kami yaitu Ketua PKK Desa Bukit Makmur, dan yang saya banggakan adik-adik pengurus BUMDes yang baru. Tentunya puji syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini berdasarkan undangan dari Desa Bukit Makmur untuk bahasanya musyawarah pertanggungjawaban. Jadi karena memang betul saya sebagai pengurus BUMDes yang lama dan benar-benar sendirian, karena semua dibentuk hanya sekadar dibentuk dan tidak jalan. Jadi alhamdulillah modal kita masih ada, jadi tidak raib begitu saja. Jadi di sini mudah-mudahan calon-calon pengurus BUMDes yang baru nanti bisa melaksanakan dengan amanah supaya Desa Bukit Makmur kita ini tambah jaya. Dan tentunya patut kita syukuri saat ini ya, karena kepala desa kita yang baru sangat peduli dengan semua kegiatan yang ada di Desa Bukit Makmur. Nah, kalau seandainya mungkin BUMDes kami kemarin disupport dengan kepala desa yang lama, mungkin bisa jalan. Tetapi karena kami memang berjalan sendiri, ya seperti inilah. Syukur-syukur modal kita itu tidak hilang. Jadi di sini sesuai dengan yang disampaikan di baliho tadi, itu ada laporan pertanggungjawaban. Di sini saya punya pengurus, direkturnya saya sendiri, kemudian sekretaris saya itu Jeffrey. Saya belum tahu semenjak dibentuk sampai hari ini saya belum tahu yang mana namanya Jeffrey ya. Kemudian bendahara itu Mbak Rianita, kebetulan beliau memang dilarang oleh suaminya untuk menjadi pengurus karena katanya suaminya juga di PBD atau apa gitu ya. Nah jadi mohon maaf. Jadi seharusnya saya membuatkan laporannya, saya print. Saya sudah buat draftnya dan kebetulan sekali hari ini, undangan hari ini kemarin disampaikan itu mendadak sekali. Draft itu ada di laptop anak saya, si Arif. Kebetulan Arif itu menjadi tim PPK ya, dan ada di kecamatan sudah 3 hari ini tidak pulang. Jadi nggak bisa bergerak dari sana, laptopnya dipakai terus, saya nggak berani ganggu. Saya mau nelpon minta diprintkan nggak sampai hati Pak, saya ngelihat kerjanya di sana luar biasa untuk merekap hasil pemilu kemarin. Jadi mohon maaf. Cuman yang perlu saya laporkan di sini nggak banyak kok, karena modal kita hanya 50 juta. 50 juta itu Pak Kadis tadi bilang penyertaan modalnya tahun 2019. Saya luruskan, penyertaan modal itu di tahun 2020. Dibentuknya BUMDes, pengurusnya itu
tahun 2019 betul. Tetapi pernyataan modalnya di tahun 2020 sebesar 50 juta. Nah di sini sebelum modal diberikan, kami sudah mempunyai rencana. Memang dari awal rencananya kita buat untuk masyarakat kita sendiri, yaitu untuk PKH. Ternyata PKH-nya itu hanya berjalan lancar selama 3 bulan. Setelah itu PKH-nya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena masyarakat kita kesadarannya kurang. Diberikan PKH sebesar, PKH non tunai ya, sebesar 300.000, tetapi selalu diminta tunai. Nah, karena saya di sini sifatnya sekalian mendidik masyarakat kita di sini, kami tidak pernah memberikan tunai, sehingga masyarakat yang ada di lingkungan kita ini tidak mau ngambil barangnya ke tempat kami, ke BUMDes, tetapi ngambilnya ke tempat lain karena ada di SP4 dan SP3. Meskipun di sana masyarakat itu dari 300 hanya diberikan 150.000 atau 200, mereka mau. Seharusnya kalau dijadikan barang itu senilai 300.000. Nah, sehingga disitulah kendala kita saat itu. Jadi pada bulan pertama kegiatan itu, yaitu pada bulan April, pada bulan Juni, Juli, Agustus. Oh, ini yang ini. Jadi pada bulan November, Desember, Januari itu kita lumayan, kita dapat lomba dalam 3 bulan itu bersih. Nah, tapi setelah itu pada bulan Februari, Maret sampai 6 bulan ke depan itu nol. Karena kalau diambil dari hasilnya itu untuk bayar operasional kita aja nggak cukup. Kalau saya teruskan itu akan habis modal ini. Karena sembakonya di situ telur, beras. Kalau beras, serusak-rusaknya beras mungkin masih bisa kita makan. Kita cuci yang bersih atau kita kanti, kita jemur masih bisa. Tapi kalau telur sudah busuk tidak bisa diapa-apakan. Saya sempat merugi saat itu 1.500.000 telur itu busuk. Sehingga saya ambillah kesimpulan, saya stop. Jadi dana tidak saya apa-apakan, saya titipkan di Pak Nengah. Nah, setelah rapat kemarin uang langsung saya ambil kembali. Dan uangnya ada ini 45 ini. Nah, rinciannya dari 49 juta 50 dikurangi ATK ya, ATK awal itu kita ada persiapan buku, stempel, spanduk dan pembuatan rekening itu sebesar 1 juta rupiah. Ini stempelnya ya, nanti yang kami akan serahkan. Nah, jadi sisa 49 juta. Dari 49 juta ini, karena dana yang hasil dari laba kita yang 3 juta tadi habis untuk operasional selama 9 bulan, sehingga untuk kegiatan Bintek waktu itu saya sebagai ketua dan operatornya Pak Eko sebelum beliau menjadi kepala desa itu sebesar 2.115.000 dan ditambah kerugian tadi yang 1.500.000 sehingga total kita sisa uang modal kita yang dari 50 juta tadi ada 45 ini ya. Karena saat bulan berapa ya waktu saya tak pertanggungjawaban juga itu Pak Kades tidak hadir, waktu itu ada kesibukan lain. Itu saya tidak bisa membawa uang tunainya karena saya pikir saat itu belum ada pengurus-pengurusnya juga dan belum ada pertemuan sama sekali. Jadi di sini mungkin dibilang gimana ya? Karena saya juga sebetulnya punya penasehat. Penasehat BUMDes itu ada 3 orang, Bu Nyoman, Pak Kedi, dan satunya kalau nggak salah Pak Wahyana. Tetapi selama kami pegang itu tidak ada komunikasi sama sekali dari semua pengurus, termasuk sekretaris saya, bendahara saya juga sama seperti itu. Hanya ada satu pengurus yaitu Muhammad Faisal kan namanya ya, Haji Faisal, itu sebagai kepala unit yang sempat selalu mewakili setiap ada kegiatan di Desa Bukit Makmur. Nanti laporan saya, pertanggungjawaban saya atas dana yang diberikan desa kepada saya sebesar 50 juta tadi ada, kemudian nanti saya akan serahkan. Dan kenapa hanya 50 juta? Karena pada tahun 2021 itu dari desa memang akan menambah modal ke kami sebesar 150 juta kalau tidak salah. Tetapi saat itu COVID.
Jadi dana itu dipakai desa untuk kegiatan yang lain yang lebih penting. Kemudian di tahun 2002 juga sama seperti itu. Dana BUMDes itu ada, tetapi karena memang masih banyak keperluan yang lain, itu juga tidak kami terima. Dan saya juga bersyukur, kenapa pas keadaannya seperti itu. Seandainya dana modal yang baru itu saya terima semua, mungkin uang itu malah saya masukkan ke dalam rekening. Karena saya bingung makainya, karena pengurusnya tidak lengkap. Dan untuk membentuk pengurus tidak sembarang, semua membutuhkan proses. Karena seperti kemarin semuanya dibentuk melalui musyawarah seperti ini yang dihadiri oleh dusun, RT dan masyarakat serta tokoh masyarakat. Makanya untuk menyelesaikannya pun saya memang tunggu momen seperti ini. Pas memang masa jabatan kami habis, kemudian juga saya kemarin sudah sempat bermohon di 2023 untuk mengundurkan diri dan menyerahkan semuanya. Dan alhamdulillah semua sudah terekrut ya. Jadi calon-calon pengurus BUMDes yang baru sudah ada. Jadi saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Kades yang baru ya, karena waktu saya jadi BUMDes beliau belum menjadi Kades. Jadi saya bilang Pak Kades yang baru ya, terima kasih sekali atas supportnya saat ini. Mudah-mudahan nanti BUMDes kedepannya bisa lebih baik lagi dan desa Bukit Makmur pada khususnya ini bisa BUMDesnya bisa lebih jaya. Karena di tempat lain bisa, kenapa kita enggak? Itu harapan saya dulu memang seperti itu. Di samping itu juga saya mungkin tidak bisa membantu lagi karena kesibukan saya juga sudah luar biasa. Makanya tahun kemarin setelah bapaknya dilantik menjadi camat, saya sudah berpikir saya harus secepatnya mengundurkan diri karena saya sudah tidak bisa, waktu saya sudah tidak cukup untuk ngurusin BUMDes lagi. Jadi alhamdulillah semuanya sudah kelar dan sudah terekrut, tinggal dibentuk nanti strukturnya. Dan di sini sebelumnya juga secara pribadi maupun secara organisasi saya mohon maaf kepada masyarakat Desa Bukit Makmur karena saya tidak bisa berbuat banyak dalam hal BUMDes ini, dan terima kasih sekali atas kepercayaan semua yang ada di sini. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir mungkin langsung serah terima atau bagaimana Pak Kades? Atau itu dulu ya. Oke. Jadi mungkin itu karena hari ini banyak agenda memang yang harus kami laksanakan. Seperti yang disebutkan Pak Kades tadi, ada tetangga juga meninggal, ternyata pamannya dari sekdes beliau, dan juga banyak acara-acara lain. Dan kami sendiri juga tadi di sekolah sempat kali hadir ke sekolah membuat laporan dulu ya Bu Prans. Kita setiap pagi sampai selesai harus laporan terus. Jadi disitulah memang kendalanya. Jadi semoga adik-adik yang menjadi pengurus ini bukan dari instansi lain ya. Jadi supaya bisa fokus gitu. Nah minta Pak Kades milihnya ya, syukur-syukur ini. Karena kalau sambil kerja yang lain nggak fokus, nggak bisa. Yang kita kelola uangnya orang banyak. Jadi di sini saya sendiri bingung sebetulnya kemarin. Uangnya nanggung 50 juta diapa-apain susah. Tapi alhamdulillah ada uangnya ya. Jadi mudah-mudahan Pak Kades nanti memberikan penyertaan modal ke BUMDes lebih banyak lagi karena pengurusnya juga kayaknya energik sekali. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Cek satu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa hari ini saya rangkap ya pembawa acara. Sekali lagi saya juga mungkin sedikit komentar Ibu terkait ya, mungkin tadi Ibu sampaikan bahwa laporan ada yang tadi Ibu bacakan sehingga hasil uang yang ada sekian, dan tentunya laporan terperinci masih di laptopnya Pak Arif ya. Dan saya melihat sepertinya Ibu sendiri dengan pengurus BUMDes yang lain tidak kenal juga. Jadi bagaimana terkait dengan kita laporan-laporan secara administrasi yang lengkap kalau pengurus BUMDes yang lain pun tidak ada. Cuma kesimpulan kalau dari saya ya sudah, intinya uangnya ada terkait dengan penyertaan modal dari tahun 2020 seperti apa dan keuntungannya bagaimana tadi yang sudah dipaparkan.
tentunya itu juga harus menjadi catatan atau menjadi pegangan bagi kami sehingga kami bisa menyampaikan ke masyarakat. Dari 50 juta penyertaan modal kemarin sehingga sekarang kita terima berapa, itu yang mungkin bisa kita sampaikan, maksudnya itu yang mungkin bisa kita pegang, Bu. Mungkin nanti kalau Pak Arif sudah selesai tugasnya sebagai pengurus atau sebagai PPK di kecamatan, mungkin yang bisa untuk di-print supaya bisa kami serahkan ke pengurus BUMDes yang baru. Ya mungkin kalau dari saya sih itu tinggal kami kembalikan lagi ke forum, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ditanggapi atau mungkin teman-teman pendamping masukan dan arahan seperti apa, kami itu silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi kita semua. Mohon maaf, saya tinggalnya jam 8, ternyata saya terlambat. Nah, sebelum saya mau berangkat itu motornya mogok, saya nunggu Pak Bumdes. Terus terkait dengan laporan daripada Ketua Bumdes, rasanya ya kita terima ya, bagus ya kita terima. Tapi ada catatannya Bu, bahwasannya dalam dunia usaha itu pasti ada barang yang sisa Bu ya. Barang sisa, barang yang ada itu akan menjadi inventaris atau menjadi kekayaan Bu. Jadi nanti bisa dilaporkan bahwasanya keuntungan itu tidak hanya berupa uang, berupa barang yang kita beli dari Bumdes itu juga merupakan keuntungan. Ini sesuai dengan pengalaman saya pada waktu menyusul laporan daripada Bumdes Tunas Nusantara, bahwasannya itu saya hitung semua Bu, dari yang dimodalkan dari sekian rupiah, dibelanjakan barang menjadi sekian unit, sekian dua, kita hitung dengan nilai modal ditambah dengan cash on hand atau uang yang ada di rekening akan menjadi berapa setelah kita kurangi modal, itulah keuntungannya. Terus terkait dengan keuntungan Ibu, nanti kita bisa masukkan di Berades jika sudah ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga sesuai dengan perhitungan yang kita sepakati kemarin Bu ya. Mungkin 20%-nya untuk Berades, 10%-nya untuk haknya Ibu dan sebagainya. Itu mungkin ada di situ. Terus terkait dengan pertemuan ini merupakan laporan sekaligus nanti mungkin penetapan pengurus atau bagaimana supaya bisa didokumentasikan menjadi acara Mesdes yang kemudian akan kita buat menjadi sebuah dokumen yang akan kita daftarkan ke persyaratan pada itu. Demikian dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Bumdes. Baik, masalah waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin Pak Ades, Bapak Ibu. Jadi langsung aja terkait Bumdes. Rencana makro ini kita banyak bersyukur lah karena rencana makro ini masih ada dalam bentuk uang yang dilaporkan atau dikembalikan, karena banyak pengalaman di khususnya Kutai Timur ini banyak bumdes yang melaporkan hanya laporan aja, tapi tidak ada sisa uangnya. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh ketua ini terkait laporannya untuk apa dari modal 50 kok menjadi 45, tadi sudah jelas oleh dia, sudah disampaikan kalau salah satu pelatihan atau gimana. Nah, biasanya memang seperti itu. Nah, makanya untuk pembelajaran bumdes atau pengurus bumdes yang baru, jadi apa yang menjadi unit usaha itu kita harus benar-benar selaku kayak pengawas, pengurus ini harus
ya harus saling tahu lah. Yang pertama saling tahu, kedua ya kerjasama terkait gimana untuk memajukan BUMDes secara makmur. Karena terus terang ini Bapak Ibu ya, BUMDes ini adalah unit usaha yang dimiliki desa, khususnya desa makmur. Nah di sini Bapak Ibu ini bisa menjadi pelaku usaha atau bisa menjadi unit baru atau unit tambahan di BUMDes. Jangan ada yang kecil hati, dalam arti kalau Bapak Ibu ada usaha apapun itu bisa dikerjasamakan. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk menunjang lagi. Nah misalkan biasanya kan Bapak Ibu mohon maaf ada kekurangan di dana, nah itu nanti bisa lewat BUMDes kerjasama, MOU-nya seperti apa, proposalnya seperti apa, nanti dipelajari oleh pengawas mengurus selaku komisaris. Nah itu nanti bisa dijaki dan bisa diajak kerjasama. Nah ini untuk Bapak Ibu ya, kalau mau kerjasama nantinya ke depan, karena di sini potensi Bukit Makmur sangat luar biasa dan masyarakatnya juga alhamdulillah juga ya luar biasa juga. Apalagi kita dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan maupun ya tidak terkait lah. Intinya banyak peluang di situ. Jadi kalau untuk pengurus maaf ya selama terkait BUMDes ini kita sudah bersyukur selama mendamping, karena Ibu dari 2020 ya, dari 2020 sampai 2024 ini sudah mempertahankan uang ini tetap utuh, dalam arti sesuai laporan yang Ibu paparkan. Kita sudah bersyukur dan terima kasih. Nah selanjutnya mungkin nanti memang kita buat Pak Kades buat terobosan baru, karena sudah pengurusnya sudah ada. Pengurus ini bukan langsung Pak Kades yang menunjuk, saya dulu sedikit, karena kemarin sudah melakukan tes ya di kecamatan, ya kan? Nah, sudah ada hasil. Inilah hasilnya, kalau nggak salah 4 orang, 1 hadir ya, hadir kan? Hadir, 1 hadir. Ini proses rekrutmennya langsung dari kecamatan Bapak Ibu ya. Nanti jangan salah tangkap, kok muda-muda kok begini. Ini yang prosesnya memang dari kecamatan semua lagi. Ya makanya itu kalau ini cewek semua Bu, Bapak Ibu, nanti bapak-bapaknya siapa tahu ada unit usaha apa, nanti bisa diajarkan usaha. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Intinya kalau kami selalu mendamping, terima kasih atas sudah mengurus nama, telah mempertahankan. Alhamdulillah juga ada fisiknya, ruangnya. Jadi bisa hari ini kita bisa ketok palu dalam arti untuk penyerahan oleh pengurus BUMDes yang baru. Ya mungkin itu aja tanggapan dari kami, selanjutnya nanti dari Pak Kades untuk terima kasih. Oke, Pak Ketua, selamat datang, mari. Kami langsung depan sini Pak. Ya mungkin itu yang beberapa penyampaian. Walaupun dari Bapak Ibu sekalian ada mau ditambahkan atau ada yang mungkin yang mau ditanggapi terkait dengan laporan-laporan, yang dipersilakan. Ya, pada dasarnya sih saya kalau melihat bahwa memang sepertinya pengurus BUMDes yang kemarin dalam hal ini memang banyak catatan ya dari kepengurusan, sehingga kalau saya melihat ini secara garis besar ini seluruhnya diatur atau dilakukan, dilaksanakan atau dikerjakan oleh ibu sendiri ya, ibu sendiri juga yang mengelola uang, laporannya ya, jadi akhirnya seperti ini. Sehingga ya, tapi saya bersyukur artinya dari uang yang yang mungkin nanti sebentar akan diserahkan itu bisa menjadi dasar untuk modal bagi pengurus BUMDes yang baru. Sepertinya tahun ini juga kita menyertakan sebesar 100 juta, jadi kalau ditambahkan dengan itu bisa lumayan lah untuk modal awal mungkin kita bergerak di BRI Ilik atau di rumah potong hewan tadi ya. Mengingat ada beberapa agenda, ada beberapa acara yang memang
tidak mendapatkan undangan, sehingga mungkin untuk hari ini kita tidak ada ngopi bareng. Nanti hari Rabu sepertinya untuk RT 9 dengan RT 15 ya, ada sosialisasi dari PLN hari Rabu. Jadi ngopi bareng pada hari ini kita kemas dalam bentuk atau dalam agenda laporan pertanggungjawaban BUMDes. Tentunya kami mengucapkan limpah terima kasih kepada pengurus BUMDes yang lama, yang mana memang penuh dengan catatan, penuh dengan lika-liku drama perjalanan menjadi pengurus BUMDes Desa Bukit Makmur, dalam hal ini BUMDes Kencana Makmur. Kami mengapresiasi itu Ibu, dan juga kami ucapkan limpah terima kasih karena kami masih diberikan modal juga ya, walaupun tentunya ada beberapa laporan yang nanti kita tunggu ya. Saya secara pribadi sebagai Kepala Desa Bukit Makmur ya periode ini, tentunya ini juga menjadi hal yang sangat baik sehingga proses serah terima ini bisa berjalan. Yang terpenting bagi saya itu bagaimana laporan itu bisa ada, syukur-syukur uangnya ada, dan ternyata uangnya ada, itu saya lebih bersyukur lagi. Saya secara pribadi tidak menuntut dengan hasil yang kemarin, sebenarnya itu harusnya juga ada, tapi melihat dari, kita semua tahu bahwa melihat dari unit usaha yang dijalankan, sepertinya itu minim sekali karena kita menjalankan program pemerintah. Program pemerintah itu hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saja, tapi kalau menuntut untuk hasilnya ada tapi sedikit ya, sehingga itu menjadi catatan juga bagi kami untuk kedepannya. Program ini harus betul-betul kita kawal, betul-betul kita desain sedemikian rupa sehingga kita tahu outputnya nanti seperti apa, target-targetnya siapa. Kemarin memang kami sudah kumpulkan calon pengurus BUMDes yang baru. Ada beberapa hal dan beberapa pertanyaan dari mereka yang saya rasa juga sangat bagus. Jadi mereka menanyakan target pasar. Ya, ini penting target pasar karena kita bagian daripada usaha bisnis BUMDes. Itu yang menjadi catatan, yang menjadi bagian terpenting adalah target dalam hal ini pasar. Itu PR kita bersama untuk bisa kita pecahkan di pengurus BUMDes yang calon pengurus BUMDes yang baru. Jadi itu Ibu, sekali lagi kami ucapkan limpah terima kasih yang mana sudah mau menjadi pengurus BUMDes Desa Bukit Makmur, dan juga hari ini sudah bersedia, dan memang itu sudah menjadi bagian daripada tanggung jawab melapor hasil kegiatan. Saya terima apa adanya. Karena tentunya yang terpenting bagi saya adalah laporannya, dan saya bersyukur karena uangnya masih bisa dikembalikan juga. Ya, ini yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Nanti toh kalau seandainya masyarakat bertanya, dan tentunya pastinya masyarakat bertanya, bagaimana BUMDes? Ya, bagaimana Bang BUMDes yang baru? Ya, kita wajib memberikan informasi itu yang kita lihat bersama. Jadi mungkin itu kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Santi. Terima kasih semua Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Selanjutnya ada kopi, kita ngopi sama-sama sambil ngobrol santai. Oh iya, tahapan pemilu sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin beda pendapat itu ditinggalkan. Sekarang kita semua adalah keluarga. Ya, jangan dibawa sampai ya.